Kita mulai aja, Umi. Ya, baik Allah. Ustazah. Ya. Ini Ustazah Fitri nggak tahu kenapa nggak bisa di save. Ini biasanya kenapa ya? Nggak keluar downloadnya. Tadi download tapi nggak keluar. Jadi ini aja ya. Bismillah. Ada di layar? Tidak ada. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang begitu banyak ya, salah satunya pada pagi ini turun hujan ya, Masya Allah, di Jakarta dari malam, Umi. Iya, Ya betul. Allah, kita baru subuh ya, ini merupakan rahmat Allah dan salah satu waktu mustajab ya, waktu di ijabahnya doa, insya Allah. Jadi perbanyak doa ya. Jadi jangan sampai aduh ngeluh, apa turun hujan, ya, tapi harus menjadikan momen ini sebagai waktu kita memperbanyak doa, insya Allah ya. Baik, kita masuk surat Al-Alaq. Ini surat yang lumayan panjang sampai ayat 19. Kalaupun tidak selesai mungkin kita bagi menjadi dua sesi ya, subhanallah. Tapi sebelum kita masuk pada tadaburnya, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu, tapi hanya ayat sampai ayat 5 aja ya, nggak sampai ayat terakhir. Oke, Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orek nih, Chan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. اقرأ Iqra bismi باسم Bismi rabbikal rabbikal ladzi ladzil khalaq. khalaq. Oke, ada pantulan ya. Khalaq. Nah, ayat kedua. خلق Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min alaq. خلق Iqra wa rabbukal akram. اقرأ Iqra wa rabbukal akram. أكرم Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi الذي 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal Ya, insan 'allamal insana ma lam ya'lam. ya'lam. Masya Allah, barakallahu fikunna akhwati fillah. Nanti sisanya boleh ya baca sampai ayat 19. Barakallahu fikunna. Ya, di sini al-alaq secara arti adalah segumpal darah ya, sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfah 'alaqah. Nah, ada kata 'alaqah. Itu segumpal darah. Kemudian kami ciptakan manusia itu dari 'alaqah, segumpal darah. Nanti ayat yang lebih apa namanya diperjelasnya di ayat ayat berapa? Ayat 2 ya, insya Allah. Itu asal katanya. Pasti udah nggak asing ya. Awal mula surat ini apa? Itu tentang turun wahyu pertama kali. Tama. Masya Allah. Kita baca dulu ayat 1 sampai 5 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala apa namanya, ketika turun wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW itu di Gua Hiro. Ini gambarannya seperti ini. Mungkin Umi udah pernah naik ke sini. Masya Allah ya. Ada di gambar terlihat di layar? Ya, Tidak ini. ada Ustazah. Ah, tidak ada. Tidak Ustazah. Oh, dari tadi nggak ada ya? Tidak ada. Oh, lupa share-nya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dari tadi teh berarti nggak lihat ini ya? Tidak. Ya, yang ini. Ya, sekarang ada. Ada ya, Ustazah? Ustazah Fitri, Bumi Alhamdulillah Fitrias, ada ya? ada. Alhamdulillah. Ada. ada Pantesan saja ya. Oke,
Ini gambar Gua Hiro ya di Jabal Nur. Jadi gunungnya namanya Jabal Nur. Nih, di dalamnya atau di paling atasnya itu ada gua namanya Gua Hiro. Ini turun pertama kali wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemandangan sampai saya searching dulu ya Umi ya. Bagaimana pemandangan Gua Hiro ketika waktu malam, Masya Allah indah banget ya. Jadi Gua Hiro ini kalau dari Masjidil Haram ini terlihat ya ada gambar apa? Tower Zam ini ya, Tower Zam ini berarti di sini ada Ka'bah ya sekitar sini. Ini sekitar 6 kilometer, Masya Allah ya, lumayan jauh kalau dari Tebet kemana Umi? 6 kilo. Ke Selipi. Selipi. Kalau di Cianjur sampai mana Ustazah Fitri? Di kurang lebih Cianjur kota ya. 6 kilo. Ada juga nggak tahu 2 kilo apa 6 kilometer ya. Nah ini ketika turun wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memang Rasul saat itu memang menghadap ke arah Ka'bah, arah kiblat sebelah. Jadi di sini. Nah ini Masya Allah saat ini banyak sekali orang-orang yang mau apa menapak tilas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau tahu bagaimana tempat turun pertama kali wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya kalau kita naik gunung itu sekitar sejam atau 2 jam katanya Umi ya, Masya Allah. Jadi kalau mau naik harus siap-siap latihan apa latihan jalan kakinya ya dari sekarang. Nah, bentar. Nah, turun wahyu pertama kali itu udah pasti udah nggak asing ya surat Al-Alaq ini. Tetapi tidak satu kali surat turun 1 sampai 19 tidak seperti itu ya. Tapi yang turun kepada Nabi Muhammad pertama kali ada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian sisanya dari 6 sampai 19 itu di waktu atau kejadian yang lain. Ya, kemudian di waktu yang lain Rasulullah mengatakan simpanlah ayat ini pada surah Al-Alaq. Jadi tidak semua ayat atau tidak semua surat itu turun sekaligus, melainkan ada juga yang bertahap gitu ya. Adapun ketika turun ayat ini di awal kewahyuan 1 sampai 5 nanti 6 sampai 19 itu di waktu yang lain. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, khalaqal insana min 'alaq, yaitu Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam yaitu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini ya, ini gambaran apa? Gambaran Gua Hiro ketika turun pertama kali wahyu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana turun wahyu pertama kali? Ini murojaah aja ya, Masya Allah. Ini karena kita baca Quran setiap hari pasti pengen tahu ya, pengen mengingat kembali bagaimana Al-Quran ini ketika diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang paling cerdas ya, terkenal dengan kecerdasannya sehingga banyak sekali hadis-hadis atau yang hanya beliau yang meriwayatkan, Masya Allah. Seperti contohnya bagaimana mandinya Rasul. Begitupun tentang karakter Sayyidah Khadijah itu yang meriwayatkan siapa? Siapa Ustazah Fitri? Aisyah ya, Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena saking cemburunya kepada Khadijah, kepada Sayyidah Khadijah sehingga banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Saking cemburu. Tapi dengan kecemburuannya Sayyidah Aisyah itu menjadi ilmu untuk kita. Masya Allah ya. Oke, bagaimana turun pertama kali wahyu? Ini dari Aisyah yang menceritakan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berupa mimpi atau kita sebut ru'yah as-sadiqah ya, berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Jadi kalau kita mimpi kan kadang aneh-aneh ya. Lagi di mana gitu ya. Tapi kalau mimpinya seorang nabi, Nabi Muhammad SAW itu ru'yah as-sadiqah, ya begitu pula yang ada pada mimpi-mimpinya ayahnya Nabi Yusuf ya, Nabi siapa? Nabi Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub ya, betul. Ya beliau bermimpi juga kan ketika di surah Yusuf. Begitupun Rasulullah SAW sebelum turun wahyu, beliau pernah bermimpi juga. Ya, tetapi mimpinya seorang Rasul itu adalah ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar, ya, bukan kita, bukan kayak kita. Dan dalam mimpinya beliau tidak hanya sekali-kali, ya, tapi sering melihat sesuatu mimpi, melainkan datangnya mimpi itu bagaikan sinar
pagi hari atau kalfalikis subah, bercahaya seperti itu. Setiap malam beliau bermimpi seperti itu. Dan ini sebelum turun wahyu. Setelah itu bagaimana? Kemudian dijadikan baginya suka menyendiri atau berkholwah, ya. Rasulullah dari situ suka berkholwah. Kenapa ada mimpi ini gitu. Kemudian juga di saat itu sedang di sekitar Ka'bah itu sedang memuncaknya kemusyrikan, kesyirikan. Karena diceritakan oleh sebuah hadis bahwa ketika Rasulullah berkholwat itu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala, ya subhanallah. Sebentar. Ya, bagaimana Umi? Afwan si kecil ya. Sih, ada. Iya, ada sinyal ya Ustazah Fitri katanya terkendala sinyal lah biasa. Oke, tadi bahwa ketika Rasulullah berkholwat di Gua Hiro itu di sekitaran Ka'bah ada 360 apa Umi? 360 berhala. Oh, Ya, jadi Rasulullah sampai berkholwat, sampai menyendiri. Bagaimana dengan keadaan orang-orang di sekitar Ka'bah gitu ya? Beliau mengadu, karena belum ada sholat gitu ya, belum ada ibadah sholat, belum ada ibadah baca Quran. Saat itu Rasulullah berkholwat hanya menyendiri mentadaburi alam semesta, ya, mentadaburi kejadian yang ada di sekitar beliau, masya Allah ya, menyendiri. Dan beliau sering datang ke Gua Hiro, lalu melakukan ibadah di dalamnya selama beberapa malam yang berbilang. Kemudian untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Jadi bawa bekal kemana? Ke Gua ke Gua Hiro. Hiro. Kemudian beliau pulang ke rumah Khadijah dan mengambil bekal lagi. Kalau habis Rasulullah pulang kemana? Ke Gua Hiro. Terus Gua seperti Hiro. itu. Bahkan terkadang dalam satu riwayat Khadijah yang mengantarkan makanan untuk Rasulullah. Kebayang jauhnya gitu ya, Umi ya. Dari Tuh, Ka'bah, masya Allah, pengorbanan. dengan pengorbanan seorang Khadijah radhiyallahu anha, begitu. Kemudian setelah Rasulullah berkholwat ya di Gua Hiro dengan mentadaburi alam, mentafakuri gitu ya, bagaimana dengan keadaan orang-orang saat itu, karena beliau bersedih ketika di sekitaran Ka'bah banyak sekali berhala, ya. Sedangkan beliau sudah meyakini adanya millata Ibrahim, ada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana agama yang lurus, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hari bahkan berminggu-minggu Rasulullah di Gua Hiro berkholwat menyendiri untuk mencari kebenaran gitu ya, dan menghadap ke mana tadi, ke arah Ka'bah saat itu. Oke, ini gambaran Gua Hiro yang tadi sudah kita perlihatkan, masya Allah. Di sini Rasulullah SAW Benar. berkholwat ya, menghadap ke daerah ke arah Ka'bah. Kemudian di sini dijelaskan kembali bahwa malaikat pembawa wahyu setelah beberapa hari, beberapa minggu Rasul berkholwat di Gua Hiro, malaikat pembawa wahyu itu malaikat Jibril alaihissalam masuk ke dalam gua menemuinya. Kemudian beliau berkata, "Iqra." Masya Allah ya. Rasulullah tiba-tiba apa tadi datang malaikat Jibril menyerupai seorang manusia gitu ya, wajahnya jadi bukan bukan wajah malaikat ya, tapi wajah manusia. Tiba-tiba datang kemudian beliau mengatakan, "Iqra." Gitu kan. Bacalah. Kemudian melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, "Aku bukanlah seorang yang pandai membaca." Kemudian kata Rasul, ana biqori, aku nggak bisa baca. Karena Rasulullah terkenal ya, sudah dijelaskan bahwa Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ini sebagai hikmah bahwasanya karena orang-orang yang menganggap Al-Quran itu adalah kebohongan, mereka menganggap bahwa itu adalah tulisan Bukan Nabi Nabi. Muhammad SAW. Sehingga ketika datang wahyu, kata malaikat Jibril, "Iqra." Ana biqori, aku nggak bisa baca sampai 3 kali. Dan malaikat Jibril tersebut mendekap memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali Iqra, terus kata Rasulullah, "Ana biqori, aku nggak bisa baca." Disuruh lagi bacalah, kemudian dipeluk. Kemudian Rasulullah sampai 3 kali nggak bisa, saya nggak bisa baca. Sampai ketiga kalinya aku benar-benar kepayahan. Lalu dia melepaskan aku dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi sampai ketiga kali gitu ya.
malaikat Jibril membaca ayat yang pertama Iqra gitu, Masya Allah. Dan ini juga mengajarkan kepada kita untuk terus membaca. Ini sebagai hikmahnya. Jadi ketika ilmu pun harus banyak membaca. Begitu Al-Quran harus sering dibaca oleh kita semua. Begitu. Setelah itu bagaimana? Ya Masya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu apa yang terjadi? Rasul takut ya karena tiba-tiba datang seorang sosok yang memeluk dan mensuruh baca gitu ya. Saat itu manusiawi saat itu Masya Allah ya Rasulullah langsung pulang kepada Sayyidah Khadijah, kebayang nggak perjalanan dari Gua Hiro dan menurun ya gitu ya, dari Turun. gunung turun gunung, kemudian melewati perjalanan yang lumayan panjang sekitar 6 kilometer ya. Itu dalam keadaan gemetar hatinya. Kemudian apa yang dilakukan beliau? Beliau pulang kepada istri tercintanya itu Sayyidah Khadijah. Rasulullah mengatakan zammiluni, zammiluni. Masya Allah ya, selimuti aku, selimuti aku. Kalau bahasa kita peluk aku gitu ya, selimuti aku. Dan ini Rasul saat itu sosok Sayyidah Khadijah sebagai ummahatul mukminin untuk kita ya, ibunda kita. Beliau mencontohkan ketika suami pulang datang itu dalam keadaan panik, jangan ikut panik gitu kan, ibu-ibu panik ya Bu ya. Yumi ya. Iya. Iya, ada apa gitu. Tapi apa yang dilakukan Khadijah dengan elegannya, Masya Allah ya. Langsung Khadijah nggak nanya kamu kenapa dulu, tapi beliau langsung menenangkan Rasulullah SAW dan menyelimutinya hingga rasa takutnya lenyap. Lalu setelah rasa takutnya lenyap, Khadijah bertanya, ada apa? Jadi tenangin dulu, dikasih minum dulu. Itu ada apa dengan engkau, wahai suamiku? Maka Nabi SAW menceritakan tentang kejadian yang baru dialaminya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku merasa takut terhadap keselamatan diriku. Ini akhafu ala nafsi. Aku takut kepada diriku. Masya Allah ya. Kemudian kata Khadijah dengan Masya Allah dengan sikap elegannya lagi ya. Beliau mengatakan, kata Khadijah, tidak demikian. Wallahi katanya demi Allah sampai beliau mengatakan bergembiralah engkau wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakanmu. Ya Allah, ya ini seorang sosok istri yang luar biasa ya. Jadi nggak bilang ah kamu ngayal atau apa gitu, nggak dijatuhkan, tetapi beliau mengangkat suaminya. Allah tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya, abadan. Sesungguhnya engkau adalah orang yang bersilaturahmi. Karena Rasulullah tuh dari dulu pun senang dengan silaturahmi ya. Kemudian juga selalu benar dalam berbicara, enggak pernah bohong. Sehingga saat itu Rasulullah digelari orang as-sidqu dan al-amanah juga ya, al-amin juga. Kemudian suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Ya, jadi langsung ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah bahwasanya Allah itu tidak akan mengecewakanmu karena Khadijah tuh udah mengenal ya karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga saat itu dijadikan apa? Dijadikan suaminya itu karena sudah mengetahui karakternya terlebih dahulu. Ya, what often ya ini si kecil tiba-tiba bangun ya. Jam segini biasanya masih tidur. Oke, tadi sampai ini ya tentang Sayyidah Khadijah. Ya, ahlan uti bergabung si Isti. Ya. Ya, kemudian ini panjang lumayan ya. Nanti kalau yang mau file saya kasih. Tapi yang singkat tadi ketika Rasulullah SAW kepada Ibunda Khadijah ya dengan mengadukan apa yang terjadi ketika di Gua Hira. Kemudian secara singkatnya Khadijah langsung mengantar Rasulullah kemana? Ke Waraqah ibnu Naufal. Itu sepupu beliau yang mana Waraqah ini terkenal dengan seorang pendeta ya. Dia memegang kitab Injil saat itu, yang hafal kitab Injil tetapi dalam keadaan buta. Diceritakanlah oleh Rasulullah SAW, oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal tentang apa yang dialami oleh Rasulullah SAW
Kemudian kata Warqah bin Naufal, hadza namus katanya. Itu adalah namus atau malaikat Jibril ya, yang dulu pun malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Musa salam. Kayak gitu. Jadi karena bahwa yang turun kepada Rasul adalah wahyu pada, dan beliau pun mengingatkan bahwasanya kamu harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena tidak ada datang yang seperti engkau kecuali mereka akan membunuhmu gitu. Maka kata Warokoh, kalaulah engkau dihadang atau engkau dimusuhi kelak dan aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu. Masya Allah. Tetapi setelah itu, tidak lama dari itu, Warokoh ibn Naufal meninggal. Sehingga ketika turun wahyu setelahnya atau dan lumayan lama ya, dari pertama kali turun wahyu tidak turun kembali itu lumayan lama, lumayan cukup lama, sehingga Rasulullah sampai sesak dadanya kenapa nggak turun lagi wahyu gitu ya. Tetapi sekali malaikat Jibril pun datang kepada Rasulullah dengan apa? Dengan bentuk aslinya, menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Maka tenanglah hati beliau karena itu, maka lalu kembali pulang ke rumah keluarganya. Jadi ketika belum turun wahyu, Rasulullah naik lagi ke gunung gitu mencari bagaimana kenapa belum turun-turun juga saat itu. Ya. Ya, kemudian dari situ dari ayat 1 sampai 5 ini menceritakan bahwa mula-mula wahyu turun, yang diturunkan adalah ayat yang 1 sampai 5 ini yang mulia, lagi diberkati. Kemudian ayat ini merupakan permulaan rahmat yang diturunkan oleh Allah karena kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, itu berupa Al-Quran ya. Jadi pertama kali turun rahmat itu Masya Allah di Gua Hiro dalam keadaan yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan Al-Quran merupakan nikmat yang mula-mula diberikan oleh Allah kepada kita ya, khususnya di dalam surat ini terkandung peringatan yang mengugah manusia kepada asal mula penciptaan manusia, yaitu dari Al-Alaqah. Sehingga surat ini dinamakan dengan Al-Alaq, yaitu karena menceritakan tentang awal penciptaan manusia itu dari segumpal darah. Ya. Kemudian di sini ada beberapa poin yang bisa kita petik ya dari ayat 1 sampai 5. Yang pertama adalah Iqra. Ada perintah membaca dan mengawali sesuatu dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi ketika kita akan memulai apapun itu dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, betul. Mau baca Quran, Bismillah. Kecuali surah At-Taubah ya, itu tidak dianjurkan. Karena di situ menerangkan tentang peperangan. Kemudian mau ke kamar mandi juga baca Bismillah, Masya Allah ya. Mau belajar juga Bismillah. Pokoknya ini ayat menerangkan tentang anjuran kita membaca basmalah. Subhanallah di sini hujannya makin deras. Mudah-mudahan sinyalnya masih kuat ya. Oke. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, ayat kedua khalaqal insana min alaq, bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Ya, awal penciptaan manusia, Masya Allah, di tahun 1000 apa? Di zaman Rasulullah, berarti 1400 tahun yang lalu gitu ya. Yang mana kota Arab itu termasuk negara Arab termasuk negara yang di padang pasir, betul ya? Ya, Bukan apa mayoritasnya. namanya primitif ya, primitif yang tertinggal ya, dari mana gitu, belum ada penelitian, belum ada alat-alat seperti saat ini, sehingga baru ketahuan nih di katanya ya tentang awal penciptaan manusia dari apa itu secara detail, itu ada dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun tadi di awal ya. Kalau penelitian kedokteran itu baru tahu pada tahun sekitar 1940 Masehi. Berarti baru-baru kemarin ya. Sehingga ada seorang dokter masuk Islam, kenapa? Karena membaca ayat tadi Umi ya, surat Al-Insan ayat 12 sampai 14 tentang awal mula penciptaan manusia. Masya Allah. Kemudian juga dalam surat ini menerangkan bahwa Allah Maha Pemurah.
Ya, tes, halo. Ini nggak bisa diklik, ngatakan apa nih, subhanallah. Ya, lanjut. Tadi sampai mana, Umi? Kita kan manusia dari Iya, segumpal gumpalan darah. darah. Masya Allah, sambil hujan lebat. Ih, si kecil ikut ngaji. Kemudian warabbukal akram ikra ya. Di sini juga menceritakan tentang Allah itu Maha Pemurah. Ya, Allah itu Maha baik sekali kepada kita semua. Kalau karom itu dermawan, kalau akram dalam bahasa Arab itu lebih pemurah, lebih dermawan lagi daripada yang lain. Allah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita sampai pernah nggak sih kita bangun tidur minta bisa bernafas? Tidak Nggak ada, tapi sih. Allah kasih kan. Bahkan orang yang kafir aja ketika di dunia Allah kasih nikmat, masya Allah ya. Tapi mereka tetap kufur, tetapi nanti ketika di alam akhirat ada balasannya. Dan ayat ini menerangkan bahwa Allah Maha Pemurah ya, bahkan dibanding orang tua kita pun, dibanding seorang ayah kepada ibu kepada anaknya, Allah lebih sayang lagi gitu. Allah lebih Maha Pemurah lagi daripada kalau dibandingkan orang tua kepada anaknya. Masya Allah ya. Kemudian juga dalam ayat 1 sampai 5 ini Allah menerangkan tentang hakikatnya ilmu. Ya, Allah yang memberi kita ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam, bahwasanya ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini tidak mengetahui apapun. Kemudian juga tentang pentingnya ilmu, bahwa derajat manusia itu pun ditentukan dengan keilmuannya. Gitu ya, pentingnya ilmu. Kemudian juga alladzi 'allama bil qalam, bahwasanya Allah yang mengajarkan atau menganjurkan kita menulis dengan pena. Ya, di sini ada al-qalam, yaitu pena. Maka para penuntut ilmu dalam sebuah kitab, dalam hadis disebutkan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan ini iya, jadi dengan adanya pena, dengan adanya tulisan ini, walaupun misalkan ya para ulama-ulama kita terdahulu, misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau udah nggak ada kan, beberapa tahun, ratus tahun yang lalu udah nggak ada. Tetapi karena dengan kitabnya yang beliau tulis dengan pena, ada sampai saat ini. Betul nggak? Iya, Ya, betul jadi Ustazah. kadang manusianya hanya berapa puluh tahun, tapi karena dengan tulisannya, dengan apa yang beliau tulis dengan penanya tersebut menjadi abadi. Begitupun kita gitu ya, menjadi pelajaran kalau kita punya ide, punya ilmu, sampaikan, tulislah. Begitupun dalam mencari ilmu ya, ketika lagi ada kajian harus bawa apa? Bawa Pena, pena buku, sama bukunya, betul. betul. Jadi jangan sampai cuman Bandung Dengarkan Kuping ya. apa? Denger doang Dengarkan gitu ya. saja. Oh, nanti ngantuk, betul nggak? Jadi Betul harus bawa Ustazah. pena, begitu. Bahkan pernah ada satu kisah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, pernah satu ketika beliau ikut majelis Imam Malik katanya ya. Beliau terlambat, sedangkan yang lain udah pada hafal hadis. Kemudian Imam Asy-Syafi'i lupa membawa pena. Apa yang terjadi? Sehingga Imam Asy-Syafi'i bingung gimana cara beliau menghafal hadis yang disampaikan oleh Imam Malik. Sehingga beliau mengambil air liurnya, kemudian menulis dengan tangannya seolah-olah dia menulis agar hafal seperti itu. Ketika Imam Malik datang, kamu ngapain? Kata gitu ya. Saya sedang menghafal hadis yang kau sampaikan, wahai Imam Malik. Coba bacakan dan hafal. Imam Syafi'i langsung hafal. Jadi seolah-olah dengan tulisan, walaupun dengan apa tadi, dengan jarinya itu ternyata bisa menguatkan hafalan juga gitu. Jadi jangan hanya mendengar, tapi usahakan apa yang kita dengar itu ditulis dalam bentuk Dicatat ya. apapun. Iya, walaupun misalkan tulisannya nanti hilang, ya udah, yang penting ketika menulis itu menjadi qaid, menjadi ikatan. Walaupun hilang, tapi ketika sudah ditulis itu akan lebih menempel lagi begitu. Apalagi kalau dibaca lagi gitu ya. Kalau hilang ya udah nggak apa-apa, tapi kata para ulama dengan hilang, dengan sudah menulisnya pun itu akan menetapkan hafalan kita. Kemudian sudah ya, ayat 1 sampai 5 berarti awal turun wahyu. Kemudian 6, sekarang ayat 6 sampai 19. Ayat 6-nya dulu, kalla innal insana layatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Jadi yatgha, kalla innal insana layatgha. Ini ada beberapa pendapat ulama ya. Al insan ini siapa? Apakah manusia seluruhnya atau Abu Jahal? Ya, karena ayat 6 sampai 19 ini asbabun nuzul, sebab turunnya itu adalah untuk Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah udah kenal ya, siapa? Masih sepupunya Rasulullah, masih saudaranya Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasulullah itu kan dari Bani Hashim,
Kalau Abu Jahal ini dari Bani Mahzum, ya, masih satu keturunan, ya, Quraisy. Abu Jahal ini sebentar, sebentar, Ustaz. Ya, Bismillah. Ya, masih ada ya? Masih Iya, Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Qadarullah ya, si kecil tiba-tiba rewel, biasanya anteng. Ya, bocah. Bocah. Ayat 6 sampai 19 dikit lagi ya, Wat ya. Ini masih banyak, cuman kita persingkat ya, subhanallah. Tadi ayat 1 sampai 5 menerangkan tentang awal turun wahyu, kemudian ayat 6 sampai 19 ini menerangkan tentang Abu Jahal. Sehingga kalla innal insana layatgha. Ketahuilah bahwa manusia itu benar-benar melampaui batas. Jadi ada pendapat para ulama, al-insan ini yang pertama siapa? Yaitu kita pada umumnya. Tetapi pendapat kedua mengatakan tentang Abu Jahal ini. Ya, Abu Jahal ini adalah masih keturunan Quraisy, Quraisy tetapi dari Bani Makhzum, sedangkan Rasulullah dari Bani Bani Hashim. Ya, Abu Jahal ini dia seseorang yang melampaui batas, ya. Ar-ra'ahu stagna karena dia melihat dirinya serba cukup. Dia memiliki kedudukan sehingga tidak mau mengikuti agama atau apa kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata para ulama ini juga bisa kok kalau untuk kita memang kita juga seperti itu katanya ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kesenangan, bahwa bisa gitu kita berpotensi untuk menjadi seseorang yang melampaui batas, bisa jadi angkuh apabila apa, apabila dia berkecukupan dari segi hartanya, dia sudah punya harta, dia sudah punya kedudukan jabatan sehingga merasa tidak cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Allah Taala. Kemudian di ayat 7, inna ila rabbika ruj'a, bahwa sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kalian akan pulang, akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali. Secantik apapun, sekaya apapun, semuanya pasti akan pulang kepada Allah. Ya, ini hanya kepada Allah lah kamu kembali dan berpulang. Lalu Allah SWT mengadakan perhitungan terhadap hartamu, dari manakah kamu hasilkan dan kemanakah kamu belanjakan. Jadi bukan hanya dari mana, tetapi dipakai apa harta yang kita dapatkan. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah ada dua macam orang yang rakus. Yang pertama, yang rakus itu apa artinya? Nggak kenyang-kenyang ya. Yang pertama adalah yang rakus dalam menuntut ilmu. Kalau seorang rakus dalam menuntut ilmu, bagus apa tidak? Bagus. 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 Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, dengan orang yang rakus terhadap ilmu, itu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua apa? Yaitu orang yang pemburu duniawi.
dia akan apa? Terus aja nggak Selalu cukup-cukup. kurang. Selalu Berkurang kurang. aja, rasa kurang aja, rasa kurang. Punya uang sekian masih kurang, cari lagi sampai berapa triliun masih kurang gitu ya. Punya mobil satu masih kurang karena dia rakus terhadap duniawi. Maka ini bisa jadi mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an pun Rasulullah mengajarkan apa? Bukan minta ditambah harta, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Gitu ya, diajarkan Rasul bukan nambah harta tapi nambah ilmu. Kemudian ayat 10-nya, ayat 9 10 ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Maka bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat, ya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Maka tadi sebutkan ya, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal yang akan apa? Abu Jahal laknatullah, dia mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sholat di sekitaran Ka'bah, Abu Jahal bersumpah akan menginjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menginjak ubun-ubunnya, akan menginjak kepala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterlaluan, ya. Di zaman saat ini ada nggak yang lagi sholat kemudian diinjak? Ya ada aja sih di Yahudi ya. Tapi kalau di Indonesia kayak udah langsung kena undang-undang ya. Dan di sini ketika Abu Jahal itu bersumpah dia akan menginjak kepala Nabi kalaulah Nabi Muhammad SAW sholat di sekitaran Ka'bah atau di dekat makom Ibrahim. Ya, sehingga Allah menyebutkan araital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada dalam kebenaran? Itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad membawa kebenaran, sehingga Abu Jahal ini apa? Tadi bersumpah akan menginjak Rasulullah. Yani bagaimanakah menurut pendapatmu jika orang yang kamu larang ini berada di jalan yang lurus dalam sepak terjangnya? Gitu ya, karena Rasulullah membawa apa? Ketakwaan, amara bit taqwa. Bahwa Rasulullah menyuruh bertakwa kepada Allah melalui ucapannya, sedangkan engkau menghardiknya dan mengancamnya bila ia mengerjakan sholat, gitu ya. Ini sebab turunnya ketika apa tadi? Abu Jahal akan menginjak kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam ya alam bi annallaha yarah. Tidaklah orang yang melarang orang mendapatkan petunjuk itu mengetahui bahwa Allah melihatnya. Ya, dikabarkan bahwa Allah melihat apa yang dikerjakan oleh Abu Jahal. Ya, bentar. Ya, putus-putus, putus-putus ngajar. Gak apa ya, Bunda. Lanjut dikit lagi. Ya, Ya, tidak tentang Abu apa-apa. Jahal ya, Masya Allah, tentang Abu Jahal tadi bahwa Allah melihat apa yang dia kerjakan, Allah mendengar apa yang dia ucapkan tentang ancamannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam ya alam bi annallaha yara. Ayat selanjutnya apa? Alam ya alam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi. Ketahuilah, jadi kalla artinya ingatlah, ketahuilah sesungguhnya jika ia tidak berhenti, yaitu tidak lagi menghentikan perbuatannya itu, yaitu memusuhi Rasulullah SAW, lanasfa'an bin nasiyah. Niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun siapa tadi? Abu Abu Jahal ya. Niscaya kami benar-benar akan memberinya tanda hitam kelak di hari kiamat. Kemudian disebutkan lagi nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka, itu ubun-ubun Abu Jahal yang mendusta dalam ucapannya lagi durhaka dalam perbuatannya. Maka biarlah faliyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya, yaitu mengajak kaumnya dan kerabatnya agar sama-sama dalam kekufuran ya. Sana ada uzzabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, itu malaikat penghuni bukan penghuni yang menjaga neraka,
yang wajahnya itu nggak pernah senyum, ya, nggak pernah senyum. Dia cemberut aja ketika orang-orang yang masuk neraka itu dia akan menyambutnya dengan wajah yang cemberut. Namanya malaikat Zaban, ya. Jadi dalam hal ini bahwa diceritakan oleh Ibnu Abbas, ya, bahwa Abu Jahal berkata, sesungguhnya jika aku melihat Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah, aku benar-benar akan menginjak lehernya, bukan kepalanya, menginjak lehernya. Maka ancaman itu pun sampai kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersabda, sesungguhnya jika ia melakukan niatnya, benar-benar malaikat akan mengambil atau akan menghukumnya, mengambil Abu Jahal tersebut. Jadi dalam ayat ini pun dijelaskan lagi dalam hadis, Abu Jahal ini nggak jadi, ya, nggak jadi menginjak leher Nabi. Kenapa? Karena ketika akan menginjak leher Nabi SAW, beliau langsung memalingkan wajahnya dan merasa kepanasan. Kenapa? Karena kata Abu Jahal, aku melihat parit yang banyak api, kata Abu Jahal, ya, sehingga tidak jadi menginjak leher Nabi SAW ketika sholat, begitu ya, langsung ditampakkan oleh Allah. Bahkan dalam wafatnya pun kematian Abu Jahal itu sangat mengerikan, ya. Wafat di perang Badar. Oke, alhamdulillah sampai ayat terakhir. Kenapa? Oke, izin Ahwat ditutup, ya. Ayat terakhirnya di sini Baik. sambil nangis. Baik. Oke, kalala tuti'ahu wasjudu waqtarib, ini menunjukkan bahwa posisi terdekatnya seorang hamba kepada Allah itu dalam keadaan bersujud. Ya Allah, alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf, ya. Tiba-tiba tumben Sama rewel, biasanya Ustazah. enggak. Ya, Subhanallah wa bihamdihi wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukron Ustazah. Kira-kira, Ustazah.